kepada orang Israel. Sebentar Kak Marina. Kak Joli belum ada namanya di chat. Dan Kak Nace nyimak. Ya, Iya, silakan Kak Marina. Oke. Keluaran 25 itu petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Amin. Ada nggak di itu chat urutannya? Belum ada ya? Ada Kak, belum ada. Masa? Iya, belum ada Kak. Tuh, nggak keluar. Bentar. Belum keluar ya? Hari ini Kak Joli, Kak Sofi. Ya, ini. Kak Eka. Gimana ya cara masukinnya ya? Oh, belum keluar ya? Kayak kok di layar saya tuh udah muncul. Belum. Belum Bu Joli. Ada nggak nih? Bisa. Nggak ada namanya. Oh, ini ada nih. Dari Mary. Enggak, ini Mary. Ya, karena tuh saya laptopnya tuh error, mati tenggelam gitu. Jadi harus diketik ulang lagi deh, sebentar ya. Kak Dorea, Kak Juli. Coba Mer, tolong Mer, diketik ulang lagi. Ya udah Kakak baca lagi. Oke. Keluaran 25 ayat 4 sampai 6. Kain ungu tua, kain ungun muda, kain kirmizi, lenun halus, bulu kambing. 5. Bulu domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. 6. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Amin. Ayat 7, permata dan permata tahan untuk baju Eliot, efod, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu ya. Aku ya selanjutnya. Oke. Keluaran 25 ayat 10 sampai 12. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga dan 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Amin. Ayat 13, 14, dan 15. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Ayat 14, haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Ayat 15, kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Amin.
Ini, 16 ya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 17. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Amin. Ayat 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Ayat 20. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menutupi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Amin. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ayat 23, mengenai meja roti sajian. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. 24, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Amin. 25. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. 26. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. 27. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Amin. Bu Christine Tauspa, silahkan. Oh, sorry saya ya. Ayat 28, 29, 30. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penangga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Ayat 29, haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Ayat 30, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Amin. Kak Rahayu, silahkan Kak Rahayu. 31. Kak Tuna dulu. Oh iya. Mengenai kandil 31, haruslah engkau membuat emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 32, 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 33, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Amin. Ayat 34. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. 35, juga harus ada 1 tombol di bawah pasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga,
Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. 36 tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Amin. Grace. Ibu Grace, silahkan Ibu Grace. Oh iya. 37 haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga dicangi yang di depannya. 8 Pepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. 39 Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Amin. Ibu Linding, Ayat silahkan. ayat 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 26 mengenai kemah suci. Ayat 1. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 2, panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Amin. Ibu Lani, silahkan. Di open mic dulu, Bu. Di open dulu mic-nya. Ibu Lani. Di open mic dulu. Saya. Ayat 3 ya, Bu. Yap. Pasal 26 ayat 3. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang 1, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 3 ayat, kaitan. Bu. Maaf. 3 ayat, Bu. Oh ya, maaf. Oke, yang ke-6 ya. 6, 7, 8. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. 8. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. Amin. Ayat 9. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi 1 tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Amin. 12. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. 13. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu
haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba di atasnya lagi. Amin. Ayat 15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ayat 16, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ayat 17, tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang bisa menyambung satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Amin. Ayat 18, 19, dan 20. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya. 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Amin. Ayat 21. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Ayat 22. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. Ayat 23. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Amin. 24. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. 25, jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. 26, juga haruslah kau buat kayu lintang dari papan penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. Amin. Ayat 27, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. 28, dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. 29, papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Amin. Ayat 30, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. 31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. 32, haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Amin. 33, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. 34, tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. 35, meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Amin.
Mau chat. Bu Christine. Saya ya. Iya, Bu. Ayat 36. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 lintang dari kayu penangga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Pasal 27 ayat 1 mengenai mezbah korban bakaran. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penangga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tapi 3 hasta tingginya. Amin. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. 4. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Amin. Rahayu. Saya, oke, ayat 5. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. 6. Haruslah engkau membuat kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu pengusung dan kayu penaga dan penyalutnya dengan tembaga. 7. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Amin. Grace. Ibu Grace. Oh ya, 8 apa 9 ya? 8. Mezbah itu harus kau buat benangga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Mengenai pelataran 9, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dan kenan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. 10 tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Ayat 11. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya. Harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kekaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Ayat 12. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. 13. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta. Amin. Bulani. Juli. Kayaknya nggak ada. Oh ya, Bulani. Oh, Silakan. mental. Oh, ada Juli tuh. Juli. Bulani. Ya, ini 15.
layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 15. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Amin. 17. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya dan alas-alas harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh kelengkapan kemah suci dan juga segala patokan dan segala patok pelataran semua harus dari tembaga. Amin. Ayat 19. Ayat 20. Ayat 20 mengenai minyak untuk lampu. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuh yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Ayat 28 mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Amin. 2. Udah ya. 2. Haruslah engkau membuat pakaian kardus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. 4. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan iman bagiku. Amin. Ayat 5, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Ayat 8, baju 6. efod itu Astaga Tuhan. Ayat 6, baju efod itu harus dibuat meneka mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Ayat 7, haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya, pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Amin. Bu Eti ya? Bu Eka. Bu Eka di mute itu. Dari ulang ya. Ayat 8, 9, dan 10. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan kain lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata kristopas dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 10. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Amin.
Ayat 11, 12, 13. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. 13. Haruslah kau buat ikat emas. Amin. 14. Haruslah kau buat ikat emas. 14. Dan Dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasangkan untai berjalin pada ikat itu. 15. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kimirsi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. 16. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Amin. Dewi di-unmute. Bu Dewi, silahkan di-unmute dulu, baru habis ini Dorea. Udah belum ya? Oh, udah. Ayat berapa tadi? 17. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. 19. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Amin. Ayat 20, jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. 21, sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 baknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada. Diukirkannya seperti materai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ayat 22, juga haruslah kau buat untuk tutup dada. Itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Amin. 23. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus terpasang pada kedua ujung tutup dada. 24. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. 25. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Amin. Bu Christine. Ibu Christine Toisuta, silakan. Ayat pasal 28 ayat 25 ya. 25. Betul. 25. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu harus kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Ayat 26, haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya dan sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Ayat 27, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas. Ayat 27, juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas
dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Amin. 28. 28 ya? 28. Kemudian Sudah, ya. sudah, Bu. Udah pas. Ya. 28. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. 29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 31. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. 32. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju sirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. 33. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Amin. Ibu Grace. Bu Grace, silakan Ibu. 34 Ibu. Atau Ibu Nini. Ayat 34. Ayat 34. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. 36. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Amin. Ani, silakan. 37. Ibu Lani, silakan. 37. Ya, 37. Haruslah patam itu kau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Ayat 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yaitu terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Ayat 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban itu dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Amin. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka, dan daster-daster haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan mulia. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging-daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjang. Dilanjutin ya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya
lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Amin. Ibu Joli silakan share lagu. Kita akan terima. Ibu Joli belum ada suaranya. Joli belum ada Baik, puji Tuhan. Ibu-ibu, adakah yang mau berbagi rema atas pembacaan kita dari Keluaran 25 sampai 28 ini? Mungkin saya akan buka dulu ya, nanti ibu-ibu yang lain silahkan membuat remanya masing-masing. Atau Adik Dorea mau rema? Oke, dari pembacaan kita yang dari Keluaran 25 sampai 28, satu rema dan kesimpulan yang saya
dapat itu bagaimana Tuhan itu adalah orangnya detail banget ya. Mulai dari pertama kita baca tuh tentang ketetapan-ketetapan dalam membuat sesuatu. Ini mungkin ini yang biasa berteman dengan ketetapan ini Kak Yohana nih dalam membuat sesuatu. Tapi ini kasusnya ialah membuat kemah suci, bait suci, bahkan sampai celana baju yang dipakai imam-imam itu pun diatur sama Tuhan. Jadi di sini saya ngelihat bagaimana Tuhan itu orangnya detail, tapi juga straight to the point, tegas. Karena di ayat 43 Tuhan itu bilang kayak gini, haruslah Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Jadi Tuhan itu nyuruh bikin baju celana untuk imam-imam, terus dipakai untuk para imam ini, Harun dan anak-anaknya di sini, agar menutupi aurat dan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Jadi kalau misalnya dulu tuh enggak ya, karena di sini gimana ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya juga sih ini. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Jadi ada ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, selama-lamanya itu kan berarti berlaku untuk sekarang juga ya. Itu gimana ya? Itu aja sih remanya tadi, bahwa Tuhan kita itu sebenarnya mengurus detail, teratur, penuh perhitungan, tapi juga ini juga tegas. Itu sih yang saya dapat dan terima dari rema kita, pembacaan Keluaran 25 sampai 28 pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu. Silakan yang lain ibu-ibu yang mau berbagi rema dan berbagi berkat rema kepada kita semua di sini. Shalom Mary. Ya, silakan Kak Yohana. Shalom, selamat malam. Saya dapat, jadi ini menyangkut sebenarnya menyangkut dari satu rangkuman ya. Saya dapat tadi kita baca ya. Di Keluaran 25 kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, pokoknya segala sesuatu, minyak lampu, permata kristalus, semua ya, sampai permata tantan untuk baju efod. Kalau tadi aku bagi di grup itu mengenai baju efod, itu yang ada di dadanya itu loh. Batu-batunya kan banyak ya. Dan luar biasanya kok Tuhan tahu ya, di bangsa Israel ini semuanya ada. Kan bisa aja nggak ada satu ya, tapi Tuhan tahu itu ada. Kan dia yang kasih. Iya, makanya enggak kan Bu. Bukan, soalnya kan waktu keluar dari tanah Mesir kan mereka memang membawa kan. Tapi kan Tuhan nggak tahu apa aja, tapi kok dia sebut itu ada. Berarti itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah mengatur dan dia mengetahui. Kita nggak bisa berbohong. Gitu loh. Ya, jadi ini kan semua dituliskan sampai kayunya kayu penega 2,5 hasta panjang yang tadi saya kasih gambar itu bentuknya seperti apa sampai tirai-tirainya semua memang detail. Begitupun Tuhan merancangkan hidup kita detail. Yang aku tertarik ketika Tuhan bilang di sini persembahan khusus yang harus kamu berikan. Nah, kalau kita pada zaman dulu tahu sendiri ya, masuk kemah suci aja takut loh orang. Katanya kalau nggak kudus keluar ditarikkan di kaki diikat kan. Imam Udah tuh diikat ya. Kalau nggak kudus masuk keluar udah tinggal ya mungkin tinggal talinya doang gitu kan, hangus gitu ya. Jadi kali ya Bu Eti ya kalau kayak gitu kan ya. Jadi ini yang aku lihat dari hukum semua ini adalah satu.
di ayat ini adalah apa ya? Kalau sekarang berarti dan seluruh yang diminta Tuhan emas. Coba rata-rata lihat deh. Dia minta semua mejanya dari penaga, terus ada emas, semua dilapis emas. Ini bicara kemurnian sebenarnya. Kalau kita menyadari kemurnian dari kita, hati ya. Jadi puji Tuhan, ini pembangunan ini menyadari kita gini loh. Coba kita hidupnya di zaman yang dulu. Bagaimana mereka membangun itu dan harus dibentang. Ketika Tuhan bilang bergerak, itu kan dibentang kan, ditutup lagi, dibawa bopong lagi. Perjalanannya terus dibentang lagi satu tempat, dibikinnya seperti itu lagi. Nah, gitu kan. Kita harus bersyukur yang aku dapat tadi bahwa Tuhan itu memilih kita. Tuhan tidak pernah mau kita untuk tidak memberikan hati yang tulus. Ketulusan hati kita seperti emas itu lambangnya. Karena sekarang itu bait sucinya ada di dalam diri kita. Gitu loh. Dan Tuhan detail sekali mengetahui setiap apapun dalam hidup kita. Makanya Tuhan mintakan persembahan yang khusus. Itu makna khususnya itu dalam banget. Artinya lain daripada yang lain dong kalau khusus. Nah, edisi khusus aja itu kan dibuatnya khusus. Ya kan? Artinya kalau kita beli barang yang special edition, ayo berbudi special edition kan mahal ya. Berarti kita tuh harganya mahal. Amin. Kita tuh barang spesial di mata Tuhan. Gitu loh. Makanya ganti emas itu adalah hati. Hati kita harus suci, murni, dan tulus, kudus gitu loh. Jadi aku sangat tertarik di ayat yang itu aja bahwa sampai detailnya dia tahu segala bermata Kristoforus saja ada. Gak perlu orang Israel mengembara kan di padang gunung gali-gali atau lihat gua di tambang kan nggak perlu. Itu seperti diri kita. Ketika Tuhan sudah pilih kita, ketika Tuhan sudah panggil kita, ketika Tuhan sudah mau kita untuk melayani Dia, mau untuk bersama sama Dia, yaitu hati kita harus diubah supaya kita jadi special edition. Karena yang Tuhan minta persembahannya khusus itu. Itu aja sih, Mel. Thank you. Oke, Kak. Kita memang orang-orang khusus di mata Tuhan. Jadi bahagialah kita semua. Oke, silakan ibu-ibu yang lain yang mau berbagi remanya setelah pembacaan kita ayat 25 sampai 28 ini. Kamer, tanya dong. Ini aku nggak rema, tapi mau nanya. Waktu ke Ya, Israel silakan. itu, Siapa ini? Dona, Oh, ya. tabut perjanjian itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Waktu ke Israel? Maksudnya nanya sama guide-nya gitu nggak sih? Tabut perjanjian. Tunggu dulu, Mary. Tabut perjanjian maksudnya apa nih? Yang 10 perintah Allah bukan, Dona? Atau si itu yang ada Seitunya, kayaknya? kan di dalam tabut perjanjian itu kan ada 2 loh batu, Oh iya, tongkat iya, Harun 2 sama batu itu. mana kan? Belum, Masih ada belum nggak ada. sih? Belum. Lagi dicari. Itu yang disembunyikan Tuhan itu kan, yang disembunyikan itu. Lagi dicari. Lagi dicari Tapi maksudnya aku nggak- hilang. Ya, itu disembunyikan. Disembunyikan Hilang atau siapa? disembunyikan. Oh, Belum ketemu. Tapi aku nggak sempet nanya sih, nggak sempet nanya sama guide-nya. Coba nanti aku tanya. maksudnya kan waktu pembuangan ke Babel itu apakah masih itu dijarah atau gimana ya? Aku hanya penasaran aja sih soal itu. Sorry. Kalau nggak salah itu ini sih, disimpan apa disembunyikan, pokoknya intinya itu hilang, Kak. Oh, oke. Makasih, Kamer. Sama-sama. Silakan ibu-ibu yang mau berbagi rema atau bertanya. Yang pasti tabut Allah waktu saat di rumah Obed-Edom itu, Obed-Edom diberkati kan, Mary? Iya. Berarti sampai sekarang belum tahu ya di mana ya? Iya. Tapi sebenarnya aku nggak tahu ini kontroversi atau bukan. Ya memang harus ditanyain sebenarnya. Karena waktu itu sudah ada yang pernah menemukan katanya. Cuman
aku nggak paham banget. Tapi ada yang bilang, bukan ada yang bilang, ada waktu itu aku nonton kalau dia sudah menemukan tabut perjanjian itu. Cuman aku nggak tahu itu valid atau enggak. Apakah itu di Israel atau enggak. Nanti coba aku tanyain. Bukan begitu Kak Don? Iya sih, karena kan ini pasti kan waktu di pembangunan Bait Salomo itu kan pasti ada kan, itu pasti ada. Nah setelah dibuangnya Israel ke Babel, pembuangan ke Babel kan Bait Salomo itu kan dirubuhkan, semua hartanya tuh diambil. Nah apakah ini termasuk dengan apa namanya tabut perjanjian apa enggak, itu aku penasaran di situ aja. Soalnya kan tabut perjanjiannya itu nggak boleh disentuh kan, salah sentuh aja mati gitu. Nah itu, apakah dia hilang seperti yang dibilang atau disembunyikan seperti yang tadi kamu bilang? Nah itu aku hanya penasaran di situ aja sih. Apalagi dengan ada rencana pembangunan yang ketiga nih kan. Iya. Ya. Nanti coba aku tanyain. Nanti saya ke Israel lagi. bareng. Amin. Ini banget ya apa? Alasan banget buat ke sana buat nanya. Ada baca di Google ya, Mel. Di Google ada tulis di manakah tabut perjanjian disembunyikan. Nanti aku bagiin deh. Ketika ada Boleh. Nah, aku bagiin ya. Nanti aku bagiin. Boleh. Oke. Makasih Mi. Yuk. Ayo teman-teman, siapa lagi mau berbagi rema? Mungkin bingung kali ya remanya, karena ini tentang ketetapan, ketentuan, ukuran-ukuran, tentang pembuatan bait Allah, kain, segala macam. Mungkin ada yang mendapatkan rema dari hal tersebut. Silahkan. Shalom. Silakan. Shalom, Bu Mary. Kalau saya sih dapat remanya seperti ini ya, dari pembacaan kita itu kan banyak sekali peraturan-peraturan yang Tuhan berikan gitu kan untuk masuk ke tempat kudus Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan kalau kita sekarang itu dalam kasih karunia-Nya Tuhan, kita udah nggak perlu lagi melakukan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nggak usah ada peraturan-peraturan yang sampai baju pun harus diatur seperti itu gitu kan. Kalau saya sih melihatnya seperti ini. Kalau kita sekarang ini, kita harus persiapkan hati kita aja gitu untuk menghadap Tuhan itu. Hati yang kudus, hati yang lapar haus akan Tuhan gitu kan, hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan gitu kan, seperti itu aja sih. Jadi maksudnya gini, kalau sekarang kita mau berdoa, mau pujian penyembahan, mau masuk hadirat Tuhan pun setiap saat kita bisa. Istilahnya kita baru bangun tidur pun nggak usah sikat gigi pun Tuhan terima kita apa adanya gitu loh, ya kan? Nggak usah ada peraturan yang macam-macam, misalnya kayak maaf nih kayak saudara sepupu kita gitu kan, dia harus ambil wudhu dulu gitu, mereka harus ya hal-hal yang seperti itu gitu. Ya kalau kita udah nggak seperti itu gitu, setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun kita bisa datang sama Tuhan. Dikala kita sedih, dikala kita senang, dikala kita dalam keadaan apapun gitu kan, seperti orang India gitu, nangis waktu sedih, bernyanyi gitu, waktu senang. Kita pohon juga nyanyi itu gitu kan. Setiap saat, setiap waktu kita bisa datang sama Tuhan. Tanpa ada peraturan apapun yang mengikat kita gitu. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi ya kita istilahnya gini, rugi banget kalau saat ini kita tidak pergunakan waktu kita untuk kita itu memiliki keintiman dengan Tuhan gitu, dalam doa, pujian dan penyembahan gitu. Itu aja sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tapi mau nambah ya. Enggak. Tapi memang gini saya lihat ya, pada akhirnya ketika tidak ada aturan, memang ada yang berbeda ya. Kalau dulu dibuat aturan sehingga kita memandang seperti mimbar, pelataran, baju imam itu benar-benar kudus, dan kita rasa hormatnya itu memang jadi kemuliaannya Tuhan itu, kekudusannya Tuhan itu bisa terlihat gitu loh. Jadi memang kita tidak bisa sembarangan. Ini kan dulu ya, karena makanya aturannya sedemikian banyak ya kan, sampai baju ada juga diatur, pelataran dan segala macam.
Sehingga orang yang mau masuk ke sana itu memang merasa bahwa dia harus kudus dulu gitu ya. Saking tempat itu mungkin terlalu kayak apa itu namanya, kayak di kepolisian itu tidak boleh masuk. Jadi memang harus sudah dijaga ketat gitu. Iya, di steril, benar-benar steril, sehingga yang masuk ke sana harus benar-benar dia sudah menguduskan diri, membersihkan diri gitu. Nah, konteksnya sekarang karena kasih karunia gitu ya, kita mengindahkan itu gitu kan, sehingga ketika kita pun misalnya mau masuk ke gereja, kadang-kadang nih soal berpakaian nih ya, soal kepantasan berpakaian ya, kita juga bisa lihat kan ya, kadang-kadang ada yang eh, berpakaian ya begitu gitu ya, misalnya yang akhirnya mengundang orang untuk melihat dan akhirnya menimbulkan dosa melalui pikiran mata. Kadang-kadang bisa menjadi seperti itu gitu loh, karena itu tadi sudah tidak diatur lagi hal-hal yang seperti yang sudah kita baca gitu. Jadi memang ada plus minusnya sih saya lihat gitu ya. Jadi memang kalau plusnya adalah kita kalau mau berdoa kapan saja pada saat kita bangun tidur, nggak harus gosok gigi, tadi itu ya Bu Juli bilang gitu ya, mau kapan aja gitu kita memang bisa gitu, seperti itu. Tapi memang akhirnya itu tadi karena semua itu kita sudah tidak terlalu diatur lagi seperti dulu, kita sendiri menjadi kurang tahu gitu kan, kecuali kalau pas pengurapan kayak ketika kemarin itu terakhir di yang SPS ya misalnya kan, itu sampai mau masuk ke hadirat Tuhan saja kita harus menunduk, tidak boleh dengan kaki, kita tidak boleh harus dengan kaki, tidak boleh pakai sepatu, itu pun kita harus berjalan dan kita harus benar-benar bukan berdiri begini. Nah, itu contohnya saya melihat seperti itu, kekudusannya area Tuhan itu gitu loh. Pada saat setiap pengurapan kan ada kan itu kan kita tidak boleh berdiri, ada garis yang harus tidak boleh kita lewati, kita harus melepas sepatu dan kita harus datang itu dalam keadaan berjalan dengan kaki ini, tidak boleh berdiri begini seperti tidak sopan gitu kan ya. Saya melihat membayangkan itulah yang terjadi zaman dulu gitu loh, ketika kita memang mau masuk ke dalam kekudusan Tuhan itu. Saya melihat plus minusnya itu sih dahulu dengan sekarang. Tapi kalau rema saya sebenarnya itu ya Matius Keluaran 28-nya mengenai pakaian imam. Jadi di situ kan saya melihat bahwa zaman dahulu untuk membuat pakaian imam aja itu harus benar-benar orang yang pilihan yang sudah dipenuhi roh kalian tuh, ayat 3 saya bacakan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi, nah ini yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Nah, saya melihat bahwa pembuat baju imam ini adalah seorang yang ahli yang memang sudah dipenuhi roh Allah. Jadi bukan orang-orang sembarangan gitu loh. Jadi artinya kalian orang tersebut untuk membuat baju memang itu sudah berasal dari Allah dan memang orang ini dikhususkan untuk pelayanan pada Allah gitu. Jadi bukan orang-orang sembarangan gitu ya, hanya untuk membuat baju imam aja. Nah, jadi saya melihat jadi begitu plus minusnya seperti itu ya. Ini rema saya sih yang 28 ayat 3 gitu. Jadi pakaian kita, jadi pakaian imam dulu itu memang merupakan satu identitas gitu ya, satu identitas untuk orang-orang khusus lah seperti itu. Itu aja Ibu Mary, terima kasih. Tadi saya yang pertama nambahin Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli dan Bu Joli, terima kasih banyak. Tapi aku juga pernah pernah dengar dari pendetaku bahwa memang untuk hukum Taurat itu Tuhan itu kan, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Jadi ada ini aku sama-sama belajar ya kita ya, sama-sama belajar karena saya juga basicnya bukan teologi, tapi yang saya tangkap ialah ada beberapa hal dari hukum Taurat itu yang memang juga masih menjadi ketetapan yang dipakai walaupun sudah ada Yesus Kristus, yang walaupun
di perjanjian baru kayak itu. Bahkan itu juga berlaku pada kita sampai sekarang. Mungkin tentang ini tentang apa aturan-aturan itu yang bagaimana tadi juga Kak Doli bilang aturan-aturan yang sebenarnya itu terlalu detail, kayak misalnya yang ternyata kita anggap seolah-olah kok kayaknya seolah-olah ngutipnya kok sampai segitu, tapi ternyata memang itu pengaruhnya besar banget. Misalnya ketika pengurapan kita bicara tentang ada garis batas suci, ada bahwa nggak boleh melangkah seperti ini, nggak boleh seperti itu, dan itu memang benar-benar apa namanya, kalau kita di sana benar-benar itu kayak akhirnya kayak satu tempat itu kayak memang hadirat Tuhan tuh luar biasa besar kita rasakan kayak gitu. Di beberapa tempat ketika di beberapa tempat di Israel atau Yerusalem itu memang diberlakukan aturan-aturan, dan memang itu kayak kekudusan di tempat itu memang beda gitu dengan yang misalnya kita ke gereja itu memang secara aturan tidak diberlakukan. Misalnya ini nih ya, misalnya ke gereja terus tiba-tiba di gereja itu kayak apa namanya duduk terus tiba-tiba ngobrol kanan kiri kayak itu akhirnya jadi berisik, itu kekudusannya emang hilang, kayak berkurang, bukan hilang ya, kekudusannya tuh kayak berkurang. Karena apa? Karena nggak ada aturan yang tegas bilang kalau masuk nggak boleh bicara sama sekali kayak gitu. Begitu masuk gereja harus langsung misalnya langsung berdoa dengan sikap kusuk dan nggak boleh bicara kanan kiri. Nah biasa kalau di beberapa gereja itu memang tidak, aturan itu tidak tegas kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau habis masuk ya ngobrol gitu kanan kiri dengan sebelah-sebelahnya. Dan itu memang agak mengurangi ke apa ya? Kekusyukan. Kayak gitu. Dibandingkan tempat-tempat ibadah ketika kita masuk memang langsung dikasih dikasih tahu, dikasih ketegasan ini dilarang untuk begini ya. Kalaupun ada yang melanggar itu langsung ditegur, jangan kayak gini. Memang itu kayak kesukaannya dan hadirat Tuhannya emang beda sih. Apalagi kalau kita langsung berhadapan dengan langsung hadir, misalnya yang kayak kasusnya kayak Kak Juli tadi bilang ketika pengurapan, itu kalau kita nggak paham ngelihat garis-garis itu terus kita nggak masuk otak dalamnya, kita tuh nggak akan ngerti garis-garis itu kenapa misalnya Pak Yo marah kalau misalnya kita ngelangkah begitu aja. Padahal kalau secara kasat mata kita ya nggak ngelihat ada yang namanya api apa segala macam gitu. Ayo marah loh. Waktu itu Mary, waktu pengurapan kita katanya yang pengurapan pertama ada yang dimarahin Pak Yo loh. Ada yang denger nggak? Ya, karena Marah memang apa hadirat Tuhan itu sekenceng itu gitu Kak. Dan memang orang-orang yang tidak kusuk atau tidak menganggap itu sepele kayak memang itu kan cuma lakban doang kayak gitu. Tapi sebenarnya secara alam roh itu memang ada satu ritual luar biasa terjadi gitu di sana. Hadirat Tuhan bagaimana kencengnya kayak gitu. Itulah tentang aturan-aturan. Mungkin karena itu makanya Tuhan juga di bacaan kita tadi membuat aturan-aturan itu gitu. Mungkin ya, ini perspektifku. Itu aja. Terima kasih banyak. Saya boleh share ya? Silakan Ibu. Ini mau percaya apa enggak ya? Tadi dibacain ayat-ayatnya, apa yang semua baca ini saya bisa kayak asik gitu ngeliatin. Ada itu sih dibikin semuanya, saya kebayang apa yang. Padahal semua ucapan dari yang di sini ya, dalam Zoom ya, semua ucapan adik-adik, kakak-kakak semua di sini, saya sepertinya ikut instruksinya gitu. Jadi kayak asik banget. Batu-batunya ditaruh di penatah ya, judulnya tadi di ayat yang ke-28 ya. Pasal
pasal 28 ayat yang mana tadi? Berpiring dan penatahnya ada 28, pasal 28 ada 20. Permata-mata itu dalam tatahannya. Jadi batu-batunya itu ada bawahnya ada emas, tatahannya dari emas. Tapi semuanya kebayang. Jadi kayaknya asik banget gitu pas seperti perintahnya harus gini, harus gini. Ya ada sih bayangan di bayangan saya, terus pas jubahnya ada giring-giringnya, bajunya kayak bunyi, gemas. Jadi agamisnya itu di bawah-bawahnya ada yang berjuntai-juntai itu ada Lonceng. giring-giringnya. Iya, ada bunyinya kebunyi gitu, kayaknya saya dengar bunyi giring-giring pas jadinya adik-adik bacain kok saya kayak nikmati gitu, asik banget ini ya instruksinya. Tapi saya ingat ayat 31 ditunjukkan sini ya, pasal 31 saya diingatkan kembali, lihatlah telah kutunjukkan Bezal bin Uri bin Hur dari suku Yehuda yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah dan mengukir kayu untuk bekerja dengan segala macam pekerjaan. Jadi Tuhan sudah tunjuk orang yang ditunjuk, dan itu dipenuhi dengan roh Allah, dan itu semuanya udah sedia. Jadi mana Tuhan perintahkan semuanya ada, terus begitu dia perintahkan semuanya jadi ya. Pokoknya Tuhan pesan apa jadi. Jadi dapurnya semuanya dipilih, yang benar-benar dipilih, dan dibikin jadi ikatan, dijuntai. Cuman yang belum masih kurang pas itu kemahnya ya, kayaknya dari kulit-kulit kambing atau bagaimana itu bikinnya, saya tadi agak disusun. Ya bayangannya sambil lewat, jadi sedikit-sedikit saya. Tapi kelihatannya adik ucap semuanya, saya nikmati itu instruksinya, sepertinya tergambar gitu ya. Jadi ini apa, bacanya jadi enak gitu ya. Cuma saya menikmati sampai gilirannya juga jadi lupa. Terus saya mesti baca. Saya baca ya. Jadi saya juga agak kelupaan karena itu tadi lagi asikin niatin gitu ya. Kok diperintahkan itu kelihatan semuanya, tapi sedikit semuanya serba sedikit. Tapi ya itulah, karena kita memang di sini kayak tadi Mary bilang kurang khusyuk, itu karena nggak memberi rasa hormat. Kita belum diberi ajar untuk menghormati apa yang di depan mimbar misalkan ya. Itu kan suatu altar yang kita mengundang kemuliaan Tuhan. Kalaupun nyanyinya selalu di depan itu kan untuk mengundang kemuliaan Tuhan. Tapi banyak yang belum memberi rasa hormat untuk itu, karena kita kayaknya nggak diajar untuk itu. Ada beberapa gereja yang diajar untuk masuk pintu aja menghormati. Kalau saya kurang rasa sejahtera waktu saya ikut pendidikan yang di Lembang ya, pendidikan untuk sekolah PSN. Setiap masuk rumah makan harus menghormati mimbarnya, itu ada apa namanya, logonya sekolahan gitu di ruang makan. Dan setiap masuk itu kita harus hormat ke itu. Tiap saya berdoa sama Tuhan, kok saya nggak sejahtera. Ya, ibu-ibu yang lain ada Rema kah? Ibu Christine kayaknya terpental. Saya Mbak Mary. Bu Eka. Saya terpental ya. Terpental. Jadi itu diajarkan kita untuk memberi rasa hormat. Jadi kita dididik untuk memberi rasa hormat. Hanya itu aja sih. Jadi Tuhan mengajarkan kita memberi rasa hormat pada satuan di mana kita di dunia, tapi juga ini di mimbar, dan mimbar Tuhan yang kita nyanyi misalnya kan WL puji-pujian itu untuk mengundang kemuliaan Tuhan. Kenapa dia harus di situ? Karena untuk mengundang kemuliaan Tuhan ya kita harus memberi rasa hormat itu. Tapi banyak orang yang tidak memberi rasa hormat. Jadi itulah tadi dibilang bukan kehusukan dan kekudusan, yang karena mereka rasa hormat di hatinya masih jauh atau tidak diajar. Jadi itu harus kita kembalikan ya Mer ya. Seperti puji-pujian penyembahan kan kita harus memberi rasa adorable, memuja Tuhan. Dan itu semua orang masih ada yang kurang. Dia merasakan lagunya seperti lagu yang dinyanyikan kan suka ada yang diulang.
ini apa sih diulang-ulang gitu. Padahal gitu ya mengundang kemuliaan Tuhan dan memuja gitu, hanya pujaan kita atau penyembahan untuk memuja Tuhan itu ini udah hilang. Jadi kita harus kembalikan tuh ya. Kita jadi harus kembalikan bagaimana memuja Tuhan dengan penyembahan, terus memberi rasa hormat untuk tempat di mana depan mimbar itu kita mengundang kemuliaannya turun dari surga ya. Walaupun kita tahu Roh Kudus selalu keluar dari Bapa, kapan aja kita baca Injil, Roh Kudus keluar dari Bapa, terserah kita mau terima apa enggak. Itu Tuhan begitu menghormati keputusan kita sampai ucapannya nggak pernah merintah, tapi barang siapa mengasihi aku, dia kan bilang harus kasih aku kan nggak gitu. Barang siapa mengasihi aku, kan dia nggak memaksa, itu tandanya bahasanya halus banget, jadi tidak memaksa manusia untuk patuh, tapi kita harus memberi rasa hormatnya kepadanya. Jadi mau bilang kekristenan itu ya beda dengan yang agama lain. Ya, saya bilang sih Kristen bukan agama, tapi roh satu di surga itu berhubungan dengan roh kita yang ditaruh di kita. Amin. Bagaimana roh yang di dalam kita harus menyatu dengan roh yang di surga itu, yaitu kita harus dari kita. Jadi kita harus menghormati satu roh yang Tuhan kasih sebagai tanda kita dipilih, dan roh kita ini kita jaga supaya tidak daging. Jadi mungkin di sini kebanyakan udah lebih banyak dagingnya daripada rohnya. Jadi kalau kita tahu roh ini ditaruh Tuhan, kita harus selalu connect ya dengan satu roh di surga supaya keintiman itu ya lah yang menjadikan kita lebih dekat dengannya. Ya itu Amin. aja saya rasa. Jadi asik sekali kalau itu kalian baca semua, saya rasa ya semuanya ucap, semuanya saya kelihatan gitu. Tapi serba sedikit karena memang kita ya di dunia udah banyak dosa ya, jadi mungkin kasihnya sedikit, tapi kita bisa melihat itu tanda firman Tuhan ya, dan amin ya. Amin. 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 Sekarang tugas kita bagaimana biar roh lebih mendominasi daripada daging ya Bu ya. Amin. Minta Iya terus harus dibawa itu kali, dalam. supaya lawatannya lebih kencang lawatannya ya. Ya, amin. Yuk, silakan Ibu Eka. Saya merema di Keluaran 25 ayat 8 ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan itu ingin berdiam di antara umatnya. Jadi kalau kita sekarang ini di dalam perjanjian baru kan, pada saat Tuhan Yesus disalib tuh tirai dari bait Allah itu kan terbelah dua ya. Jadi Tuhan sudah mengaruniakan rohnya kepada kita, Roh Kudus ya. Jadi bait kudus itu seperti saya sambung dari Bu Yohana, itu memang itu adalah kita gitu loh. Jadi di mana Tuhan mau bersemayam dalam hati kita kalau kita itu kudus. Kalau kita mau menguduskan diri dan mau benar-benar mengikuti firman-Nya Tuhan gitu. Maka Tuhan mau bersemayam di dalam hati kita. Ini Tuhan dulu aja mau bersemayam di tengah-tengah umat Israel aja luar biasa detail dan suci dan kudusnya ya. Nah itu hati kita, diri kita juga harus seperti itu. Kalau Tuhan, supaya Tuhan ada di dalam hati kita. Itu sih yang saya merema. Terima kasih. Ibu Eka. Ya, bagaimana kita mempersiapkan wadah kita agar Roh Kudus itu betah di dalam diri kita ya, karena seperti kita tahu bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Ibu-ibu yang lain ada tambahan? Kalau misalnya daging dipanasi penuh, gimana Roh Kudus mau betah gitu lah ya Bu ya kira-kira. Iya betul Bu. Tapi ya bukan berarti kita juga zero daging tuh nggak juga, cuman ya itu yang namanya sikap hati, ketaatan, bagaimana kita mau terbuka untuk diproses, terbuka, surrender, dan lain-lain, biar ya itu diri kita sebagai bait Allah itu Roh Kudus itu betah gitu di dalam diri kita. Jadi bisa Roh Kudus itu ketika ada di dalam diri kita sering ajak ngobrol, yaitu kita bisa andalkan Roh Kudus itu untuk mengambil semua ya kehidupan kita sih, lebih ke kehidupan kita ya, sampai ke keputusan kita gitu. Karena tadi kayak gini saya juga sharing ya sedikit ya. Tadi tuh
saya ada berdoa sama orang, konseling gitu kan. Memang permasalahan kehidupannya memang pelik menurut versi dia, karena kita punya pergumulan yang pelik versi kita masing-masing gitu kan sebenarnya. Nah, memang setiap kita yang sudah mengalami Tuhan, dipulihkan, itu rindu memang ketika keluarga kita, pasangan kita, anak kita itu juga mengalami Tuhan, itu pasti juga jadi kerinduan kita. Sampai mengambil keputusan pun dia bingung kayak gitu kan. Pengennya keputusannya itu ya sesuai dengan kehendak Allah, selaras dengan rencana Tuhan, kayak gitu-gitulah. Itu juga yang pasti kita alami kan. Maksudnya itu juga yang kita pikirkan. Tapi akhirnya apa? Ternyata semua hal itu nggak bisa kita pikirkan kayak gitu. Terlebih kita masih ada di tengah pergumulan itu, kita nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Jadi masih gampang terombang-ambing. Nah, yang tadi bisa disarankan itu ialah kita bereskan diri kita kosongkan diri kita pastikan diri kita ini pulih dan juga layak sebagai tempat Roh Kudus. Nah, selebihnya ketika kita ngambil keputusan atau dituntut untuk mengambil keputusan, kita tinggal tanya sama Roh Kudus, keputusan apa yang harus kita ambil begitu. Karena ya kalau misalnya kita sudah bertanya sama Roh Kudus, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, itu pasti nggak akan salah keputusan itu. Caranya kita tahu itu dari Roh Kudus atau enggak, ya ada yang memang dapat hikmat pengetahuan, ada yang dapat insting, ada juga diteguhkan lewat firman Tuhan. Tiba-tiba dia dapat permasalahan terus pengen ngambil keputusan, terus tiba-tiba dia baca firman terus kok itu kayak relate banget dengan permasalahanku yang harus aku ambil keputusannya. Jadi kalau untuk suara Tuhan kan itu bisa kita dapat dari mana-mana kan sebenarnya. Yang penting kita mau untuk dikosongkan sama Tuhan, mau menyiapkan wadahnya, diri kita sebagai wadah Roh Kudus. Selebihnya setiap ngambil keputusan ya kita tanya aja sama Roh Kudus, nggak usah kita pusing-pusing lagi gitu. Walaupun dia bilang kayak gini, saya diteror pakai ayat-ayat katanya kayak gitu. Ya, bilang aja katakan kepada kita tentang Tuhan. Jadi nggak usah terlalu takut sama diteror sama ayat-ayat itu, nggak usah terlalu takut. Karena itu balik lagi, orang kadang kasih balik lagi motivasi orang, atau kita pun kadang kasih ayat ke orang lain, bisa jadi motivasinya bukan untuk membangun orang, tapi menjatuhkan orang, itu juga bisa. Itu berarti kita lagi satu rumpun sama setan juga, pakai ayat-ayat untuk menjatuhkan orang, bisa juga. Itu aja, terima kasih. Ibu-ibu ada lain ya? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Saya minta Kak Yohana tutup pertemuan kita hari ini, Kak, dengan doa, sekalian doa tidur kita malam kita. Silakan. Yuk, teman-teman. Puji Tuhan ya, malam ini kita udah akhiri dan kita mau berdoa ya. Inamara basyikara batakasandara lapakuria takasandara lapak. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami menyelesaikan lagi pembacaan Alkitab kami. Kami yakin dan percaya Tuhan saat kami membaca, kami menggali rema sama seperti kami sedang mendengarkan isi hati Tuhan. Kami membagikan isi hati Tuhan dan kami percaya juga bahwa setiap apapun firman yang ditabur dapat merema dan tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus saat ini, kami minta saudara selubung-selubung rohani, apapun yang menghalangi firman tumbuh dalam hidup kami patahkan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Tuhan. Biar hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan, untuk ibu-ibu yang ada dalam grup ini. Rabashika mata kasandara lapakuria takasandara lapapa inamaya rabba. Biarlah Engkau melepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan.
Biarlah kau kalau ingin menyampaikan isi hatimu, kau sampaikan malam ini Bapa. Rabapa kirama shikarabat sandara lapa karama shikara lapa lapa. Inama rababa shikara basanda barama. Bapak hamba berbuat buat Ibu Joli saat ini. Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan dalam menyelesaikan segala pekerjaannya Bapak. Dan buat Bu Joli Tuhan makin hari makin melekat dengan Engkau. Makin bisa Tuhan terus Tuhan melihat kasih anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup Bu Joli. Saat ini kami patahkan segala sakit apapun yang ada dalam tubuhnya. Kalau dia merasakan ada otot-otot yang tidak enak dalam nama Yesus saat ini, apapun kelemahan tubuh dan apapun Tuhan yang tidak lancar peredaran darahnya saat ini dalam nama Yesus, Engkau yang membuatnya menjadi lancar Tuhan. Sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang dan dijauhkan dari segala apapun Bapak. Dan kami percaya tugas-tugas kantor yang sedang dia kerjakan saat ini, tangan Tuhan selalu menyertai Bu Joli senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat Ibu Mary Kaban Tuhan. Biarlah saat ini Mary kau berikan Tuhan hikmat lebih lagi Tuhan. Saat ini biarlah kau membukakan kepada Mary berkat-berkat anugerah yang besar. Kami percaya Tuhan, kalau kau inginkan Mary Tuhan untuk menjadi contoh dan model role Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, keluarga muda yang diberkati Tuhan, saat ini Engkau yang mengerjakannya Tuhan. Engkau akan mencabut segala kekhawatiran yang ada dalam kehidupan Mary, apapun bentuknya Tuhan. Saat ini Engkau yang menjamah hatinya, memulihkan hatinya Bapa, lebih lagi Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan pakai dia Tuhan, untuk lebih heran lagi Bapa. Dan saat ini memang benar Tuhan, segala apapun ketakutan yang ada, kami tolak dalam nama Yesus saat ini. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Biarlah saat ini kami melepaskan berkat, kami melepaskan kedamaian, kami melepaskan juga Tuhan, segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik buat kehidupan rumah tangga Mary. Khususnya buat pekerjaannya Bapa. Biar kau membuat dia unggul Tuhan dari tempat-tempat yang lain. Kami percaya Tuhan bakat dan talentanya kau pakai terus dalam melayanimu dan juga dalam pekerjaan dan bisnisnya. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa buat Dona saat ini Bapa. Ini nama syikara bataka syandala papa kuria nama syikarayana. Iraba syikara masyanda balalaba. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan berdoa sepakat Tuhan untuk Dona. Supaya hatinya kau pulihkan Bapa. Supaya Dona Tuhan tidak lagi mempunyai perasaan-perasaan yang di luar ke hati Bapa dan kehendak Tuhan. Saat ini biar kau mengurapi Dona Tuhan. Kasih-Mu biar berlimpah untuk Dona. Supaya Dona mengerti dengan benar apa maksudnya Tuhan. Dalam setiap apapun permasalahan yang ada, Dona makin dipekahkan lagi Bapa. Makin dipertajam Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk segala kerinduan Dona yang masih ada untuk seorang pendamping. Kami minta dalam nama Yesus saat ini, apa yang mustahil bagi kami manusia itu tidak bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan tulang rusuknya akan kau bukakan dan kau berikan untuk Dona. Hanya kau angkat Tuhan segala apapun di dalam hati Dona, segala ketakutannya, keraguan, kebimbangannya Bapa. Bahkan segala hal-hal Tuhan mengenai masa lalu dan kutuk yang mengikat kami cabut dalam nama Yesus saat ini. Pulihkan Dona Tuhan. Pulihkan. Bahkan segala kutuk-kutuk keturunan yang berlapis kami putuskan dalam nama Yesus saat ini. Sehingga tidak ada satu apapun Tuhan yang mengganggu masa depan Dona. Biarlah pengurapan Allah turun saat ini untuk Dona. Langsung Tuhan. Pemulihan yang terjadi Tuhan. Dan kami Tuhan percaya Tuhan bahwa Dona akan makin hari makin cemerlang di hadapan-Mu Bapa. Menjadi berkat banyak orang. Dan juga menjadi dampak bagi keluarga Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna Bapa untuk Dona. Bahkan Kau yang menjaga hati dan pikirannya Tuhan untuk kudus di hadapan-Mu Bapa. Kami patahkan segala roh apapun ilah-ilah zaman. Bahkan dari media yang mengganggu kehidupan Dona saat ini. Keluar dalam nama Yesus. Sehingga
Donna akan selalu menjaga kekudusan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya itu Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat Ibu Eka Satria. Ada tugas-tugas besar yang Tuhan sediakan untuk Bu Eka saat ini. Tuhan mempercayakan lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami membuka Tuhan saat ini segala pintu-pintu tembaga yang telah berabad-abad yang tidak didobrak. Saat ini kami dobrak dalam nama Yesus untuk Bu Eka. Engkau akan kirimkan tangan Koreshi dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan, tangan Koreshi yang kau kirimkan akan membantu dia dalam melayani. Baik jiwa-jiwa yang kau kirim untuk membantu dia dalam melayani, juga keuangan yang kau berkati saat ini Bapa. Ada sumber-sumber yang akan Tuhan buka. Dan tangan Koreshi ini akan datang untuk Bu Eka. Banyak sekali nanti orang-orang akan menghubungi Bu Eka dan mereka akan memberkati pelayanan Bu Eka. Hanya Tuhan minta hati yang benar-benar tulus dan murni. Sehingga dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kalau kau berikan untuk kami Tuhan. Satu nubuatan buat Bu Eka Tuhan. Bahwa segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan saat ini untuk Naja Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan untuk Naja yang rendah hati Tuhan. Saat ini Bapa, kau berikan lebih lagi Bapa hikmat marifat-Mu untuk Naja. Kami bersyukur untuk apa yang kau telah buat dalam kehidupan Naja. Kami percaya Tuhan yang meninggikan dan merendahkan orang. Saat ini kami percaya apa yang direndahkan manusia, Tuhan akan tinggikan dalam nama Yesus saat ini. Dan kami serahkan kehidupan rumah tangga Naja dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segala pemulihan yang telah kau kerjakan. Dan kami percayakan seluruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melihat masa depan yang indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Naja akan lebih lagi kau pakai. Hanya Tuhan membutuhkan ketaatan. Beri roh yang taat tunduk pada otoritas-Mu Bapa. Sehingga ketika dia melayani Tuhan, yang nampak bukan Naja yang sekarang, tapi yang nampak kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan Naja. Terima kasih Tuhan untuk Naja yang terus-menerus mengucap syukur untuk segala keadaan. Beri dia roh yang kuat, beri dia roh yang dengar-dengaran dengan Engkau. Tutup telinganya Tuhan dari hal-hal yang mengintimidasi. Biarlah terus dia memandang kepadamu. Berkati perjalanan hidupnya sehari-hari Tuhan. Buka jalan Tuhan untuk usaha yang dia sedang kerjakan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk Doria Kaban. Bersyukur Tuhan untuk kehadiran Doria. Kami bersyukur Tuhan untuk mujizat dan karunia yang kau beri Tuhan. Kami percaya ada satu firman bahwa anak ini hadir untuk mendatangkan mujizat buat Tuhan. Doria hidup untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus kasihnya selalu setia. Saat ini biarlah Doria kau urapi Tuhan, kesempurnaan daripada-Mu turun. Dan kami percaya Tuhan, Doria memang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga membuat keluarga besar Kaban nanti melihat pekerjaan Tuhan luar biasa Tuhan. Saat semuanya sudah unity dan melekat kepada Tuhan, maka Doria akan timbul bagai bintang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami percayakan hidup Doria di dalam tangan-Mu. Perbaiki segala peredaran darah dan syaraf yang tidak lancar Tuhan. Dan perbaiki juga indera pendengaran. Bahkan kau buat dia fokus Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada terus pemulihan buat Doria. Dan juga keluarga besar dari Bu Joli, Mary, bahkan seluruhnya Tuhan. Thanks God Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Malam ini terjadi terobosan buat Doria. Doria nanti akan bisa bersaksi. Dia akan menceritakan pelayanan malaikat yang dia terima Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Di nama Syikaraba. Hamba berdoa buat Bu Eti saat ini. Kami percaya Bu Eti menghadapi detik-detik akhir untuk acara anaknya Bapa. Berikan kepada Bu Eti terus Tuhan kesehatan, kesatuan hati dengan Pak Siombing. Pakai keluarga ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur berjumpa dengan keluarga ini Bapa, terutama pengalaman-pengalaman yang telah dialami Bu Eti di masa lalu membuat kami kuat.
bahwa ketika kami menyadari akan pekerjaan Tuhan, kami mau Tuhan untuk bersyukur atas apapun dalam hidup kami diangkat Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Pasi Hombing, beri kesehatan Tuhan buat Pasi Hombing. Terima kasih Bapak, kami sempat mendengar cerita dan mendengar segala sesuatu apa yang dialami Pasi Hombing. Kami menjadi malu Tuhan sebagai anak Tuhan. Harusnya kami mempunyai roh yang kuat seperti beliau Tuhan. Yang terus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Yang tidak pernah mau menukar kehidupannya dengan jabatan apapun. Yang dia lakukan hanya ingin mengenal Tuhan. Buat kami seperti itu Bapak. Roh yang militan turun buat kami semua yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Bu Eti lebih lagi. Kalau kau mau pakai dia untuk menabur bagi kemuliaan namamu, di depannya sudah ada ladang-ladang pekerjaan yang harus dia tabur, Bapak. Sebab apa yang dia tabur akan dia tuai kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan biarlah perjalanannya Bu Eti mulai malam ini, Engkau yang mengambil alih seluruhnya Tuhan. Dan Engkau yang membukakan kepada Bu Eti dan Pasi Hombing Tuhan, harta-harta benda yang terpendam Tuhan. Apapun yang terhilang dulu Tuhan dikembalikan pada saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Sebab angkatan orang benar. Maka dia akan melihat anak cucunya diberkati dan perkasa Tuhan. Itu yang terjadi buat keluarga besar Bu Eti. Terima kasih Bapak, saat ini hamba berdoa buat Juli Suhardi. Terima kasih Bapak kalau dalam kesempatan ini hamba-Mu bersyukur bahwa kami terus Tuhan dalam satu hati belajar bersama dalam Alkitab ini. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kami selalu taat dan setia. Hamba berikan juga Tuhan untuk Bu Juli Suhardi kesetiaan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati pelayanannya Bapak di WBI Bogor Tuhan. Saat ini kami percayakan Tuhan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan apapun Tuhan rencana-rancangan suami anaknya untuk berusaha lebih lagi Tuhan. Membuka peluang-peluang bisnis yang baru bagi keluarga ini. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan biarlah tangan Bu Juli dan suami bahkan anak-anaknya apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sebab dia selalu memegang firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah Kau terus beracara Tuhan. Bahkan untuk jodoh anak-anaknya Bapak, kami berdoa Tuhan. Kami tahu kerinduan dari Bu Juli Suhardi untuk mendapatkan jodoh yang baik, anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Biar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih Bapak. Dan kami mau serahkan kehidupan Juli Suhardi di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bisnisnya Kau berkati Bapak, pelayanannya Kau limpah-limpahkan lebih lagi. Terima kasih ya Abah. Kami berdoa juga untuk saat ini untuk Buling-ling. Terima kasih Bapak untuk kehadiran Buling-ling di dalam Zoom malam ini. Terima kasih Tuhan. Berikan dia hati yang haus dan lapar terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kalau saat ini Tuhan hanya berpesan untuk Buling-ling lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena hanya mengandalkan Tuhan, di situ terletak kekuatan. Tuhan hanya minta untuk kesetiaan. Karena Tuhan berbicara bahwa Tuhan mengingini lebih lagi untuk Buling-ling mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Buling-ling saat ini diberi kehausan dan lapar untuk membaca firman dan lebih lagi Tuhan untuk diberkati senantiasa Tuhan. Segala kekhawatiran dalam hidupnya biarlah Tuhan menjadi jawaban. Segala permasalahan apapun yang terjadi saat ini yang diizinkan Tuhan, biarlah membuat Buling-ling semakin lagi Tuhan merendahkan hati dan pikirannya untuk kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini masih berkati keluarga besarnya Bapak saat ini. Segala permasalahan apapun Tuhan jadi jawaban buat Buling-ling. Terima kasih ya Tuhan. Ini masih saat ini Bapak berdoa buat Bu Marina Kamagi. Dalam nama Yesus saat ini, segala kuasa-kuasa gelap apapun yang mencoba untuk mencuri kesehatan, bahkan untuk mencuri segala berkat Bu Marina Kamagi, kami perintahkan keluar dalam kehidupan Bu Marina Kamagi.
Engkau tidak berkuasa lagi untuk Bu Marina Kamagi. Sembuhkan dia Tuhan, bahkan pulihkan seluruhnya. Dan keuangannya pun kau pulihkan Bapak. Dan kalau saat ini Bapak, ada beberapa titik-titik lubang-lubang yang harus Tuhan tambal. Tuhan, tolong kau tambal Tuhan. Sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran dalam rohaninya, pengurapannya, bahkan keuangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar segala belalang pelahap, pengerat dan pengeret yang ada dalam kehidupan Bu Marina Kamagi. Dalam nama Yesus saat ini Bapa, biar terbuka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Untuk Bu Marina Kamagi saat ini. Dan kesembuhan totalitas terjadi dalam nama Yesus saat ini. Segala tulang-tulang yang sakit, bahkan peredaran tidak lancar dan virus kuman bakteri yang ada, kami perintahkan lepas dalam nama Yesus saat ini. Biar kau beri dengan kesehatan yang sempurna Tuhan saat ini terjadi dalam nama Yesus. Dan biarlah rumah tangganya kau berkati Bapa. Bisnis bahkan apapun pekerjaan usaha yang dilakukan, engkau buat berhasil. Sebab kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan kami akan lepaskan berkat, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Terima dalam nama Yesus saat ini Bapa. Biar pengurapan api itu turun saat ini membakar tubuhmu dari segala kuasa-kuasa gelap apapun yang ada. Lepas dalam nama Yesus, digantikan dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Bu Marina Kamagi menerimanya dalam nama Yesus saat ini. Terima kasih Bapak. Inama Shikara Basandara Lapa. Hamba berdoa buat Ibu Christine. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama kami. Terima kasih Bapak, dalam kesendiriannya Engkau selalu menjadi jawaban. Kami percaya Tuhan di masa sekarang sampai masa ke depan dan seterusnya Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa Tuhan saat ini untuk kesehatannya Engkau yang pulihkan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk beliau Tuhan, supaya semakin hari lagi Tuhan, semakin hikmat-Mu turun untuk Bu Christine Tuhan. Hal-hal tersembunyi yang di dalam firman dibuka Tuhan. Sehingga Bu Christine menemukan ayat-ayat emas, menemukan hal-hal yang ajaib dalam firman Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan itu firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan biarlah penyertaan tangan Tuhan sempurna untuk saat ini. Bahkan untuk semua teman-teman yang tadi hadir, tidak satu pun kekurangan berkat-Mu Bapa. Semuanya dilimpahkan berkat. Untuk Rahayu juga Tuhan, makin Kau pakai luar biasa, tingkap langit terbuka, hujan berkat terjadi untuk Ayu dan pelayanan serta kehidupan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bahkan untuk Bulani saat ini, segala pergumulan yang sedang Bulani hadapi, Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Saat ini minta kuasa kesembuhan untuk Bulani Bapa. Dan kami mau patahkan bahkan apapun Tuhan, kutuk-kutuk apapun dari masa lalu, bahkan segala sesuatu, kutuk dosa apapun, dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semua. Sehingga Bulani alami kesehatan sempurna, sembuh asmanya dalam nama Yesus. Tidak ada roh kesesakan lagi. Segala sesuatu Tuhan dalam hatinya yang terdalam Tuhan, yang masih menyimpan apapun, amarah, kecewa, benci apapun, Kau cabut dalam nama Yesus saat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau gantikan dengan hati yang baru. Hati yang murni, hati yang tulus di hadapan-Mu. Segala kutuk dosa apapun yang pernah dilakukan di masa lalu, putus dalam nama Yesus saat ini. Bahkan kutuk-kutuk keturunan dari nenek moyang kami patahkan dalam nama Yesus, yang menghancurkan, bahkan yang menggerokoti Bulani Tuhan. Dari segala belalang, pelahap, pengerat-pengeret apapun dalam nama Yesus keluar. Kuasa-kuasa gelap yang dilontarkan dari musuh-musuhnya patah dalam nama Yesus saat ini Bapa. Tidak berlaku lagi. Rumahnya Kau jagai Tuhan. Bahkan segala lubang-lubang yang sengaja Tuhan diciptakan oleh orang-orang sekitarnya, biarlah itu tertimpa kepada orang yang menciptakan lubang itu Bapa. Dan tidak ada satu apapun mantra sihir tenung lagi yang berlaku untuk keluarga Bulani. Terima kasih Bapa. Beri kesehatan buat Bulani dan suami Tuhan. Ya, terima kasih Bapa untuk anak-anaknya yang terus Kau berkati Bapa. Kami percaya Tuhan, masa tuanya Bulani Kau gendong Tuhan. Engkau akan memperlihatkan kepada dia masa depan yang cemerlang.
Dan Engkau yang akan berperkara untuk setiap apapun daripada orang-orang yang melemparkan segala kutuk sumpah serap apapun. Kami percaya Tuhan, karena setiap orang yang mengutuki kami Tuhan, kembali Kau kutuk. Dan setiap orang yang memberkati kami, Kau berkati. Terjadi untuk Wulani saat ini Bapa. Segala apapun masa lalunya sudah bersih di hadapan-Mu. Biarlah Engkau melihat sendiri kedalaman hatinya. Dia berjalan di depan melihat otoritas kerajaan Allah, diberkati dalam pelayanan yang berlimpah, diberkati dalam bisnis dan usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah terjadi firman-Mu, apa saja yang dikerjakan tangan orang benar akan berhasil. Saat ini biarlah pelayanan malaikat-Mu bekerja untuk memberkati Wulani dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini, dan kami mau percayakan kehidupan kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kedua kali di awan-awan. Sampai Engkau mengangkat kami bersama-sama dengan Engkau. Sampai kami sama-sama ada di dalam surga-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami telah lakukan, kami tabur waktu dalam hal Zoom ini Tuhan, tidak pernah akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mary. Terima kasih doanya Terima Ibu. kasih Mami.